BRICS ini menarik ini ya, karena Indonesia ternyata mendaftarkan diri untuk bergabung dalam BRICS ya. Ada berapa negara yang daftar? 16. 16. Tapi aku tuh bangganya gini, kemarin kan presiden pas mau berangkat ke BRICS itu, aku masih di Moskow ya. Ya. Jadi beliau bilang kan, saya pamit, saya di IG-nya bahwa saya akan berangkat ke BRICS menghadiri gini-gini. Aku tuh sebelumnya sudah bertemu dengan Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto. Jadi Mas Andi tanya, Kon apa perhatian lu tentang hubungan Asia Afrika? Oh, aku udah lama nih sejak perhatikan Asia Afrika ini kok nggak ada desnya di Kemlu lagi. Maksudnya nggak ada, kalaupun ada nggak jadi besar gitu isu itu ya kan. Terus kenapa negara-negara non blok itu atau orang bicara non blok malah ngomong katanya halu gitu kan. Sementara gue di akademisi non blok dunia itu malah diapresiasi and so on and so forth. Jadi aku bilang sama Mas Andi, Mas kita mesti hidupkan kembali Asia Afrika itu apa. Nah gak lama kan terjadi Saint Petersburg meeting yang kemudian itu menjadi sukses besar Russia Africa Relations Summit di mana kemudian Presiden Burkina Faso yang si muda itu Kolonel 34 tahun. Kapten Kapten. Ibrahim Kapten 34 Traore. tahun. Ya, Traore. Itu masih muda banget. Nah, itu dengan speech yang hanya pendek sekali, yang cuma bilang bahwa saya tidak terima pemimpin-pemimpin saya harus begging. Kenapa? Ada pasti salah sama Afrika yang kaya raya ini. Setiap pemimpin itu harus datang-datang ke negara barat untuk meminta-minta. Ini kita harus kembali kedaulatan kita. Kira-kira begitu kan? Speech-nya kan sangat pendek. Dan kemudian Putin menjawabnya dengan very simple. Pertama, Afrika itu bergelora ya. Jadi dari beberapa negara itu kemudian terbangkitkan oleh semangatnya Burkina Faso. Dan kemudian Putin itu menjanjikan 3 hal. 1, hutang semua Afrika dihapuskan. Gila ya. Gila nggak tuh? Dia bayar. Coba hutang Afrika berapa? Gua yang bayar, Rusia. Yang kedua, lu perlu grant? Ini bayar semua ya? Bayar, dia bayar cash. Bukan refinance saja, bukan. Enggak, dia bayar. Pokoknya jadi grant. Jadi grant. Jadi supaya Afrika itu lepas dari hutang. Bukan sosok ngebantu Ukraina, padahal itu dicatat sebagai utang. Bukan kayak gitu ya? Jadi ini catatannya bahwa Presiden Putin tidak sebodoh yang digambarkan kawan-kawan kita. Ya, Kawan yang mana? Kawannya yang ada bikin buku itu tuh, merah kecil itu. Ntar gue sebut lu marah lagi. Terus. Anyway, nah terus kemudian akan membantu persenjataan. Ya kan, grant juga ada termnya berapa juta ton dan lain-lain. Tapi intinya ini kan nggak pernah dilakukan oleh siapapun. Iya. Nah makanya saya tuh makin yakin ternyata bahwa memang tidak ada pemimpin besar yang shaking dunia setelah Soekarno baru Putin. Coba mana? Dulu kan Soekarno tuh berani sekali. Go to hell Amerika ini itu gedebak-gedebuk kesana kemari. Jadi makanya dia tuh Amerika bisa kan neraka, dikenal. Inggris kita linggis. Inggris kita linggis, Amerika kan neraka, berani banget kan. Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia dari negara yang baru merdeka kemarin sore gitu istilahnya kan. Gitu. Ganteng gitu kan, keren. Nah sekarang Putin gitu kan dengan pengalamannya menjadi presiden sekian tahun, pernah menjadi juga orang kedua di Rusia dan lain-lain dan sebagainya. Dia kemudian memberi menurut aku tuh gebrakan hebat sekali. Tambahan lagi dalam episode yang lalu kan kita bahas Cina ke bulan, Rusia ke Mars gitu kan. Jadi menurut aku ini gila bener nih. Ini menurut aku ini bener-bener NATO waktu kita awal ketemu kan aku bilang this is suicidal kan of NATO. Ini bukan lagi suicidal kalau gue bilang super suicidal. Sekarang kita bayangin aja ya, ini makin dekat dengan mereka. Aku itu kalau di Rusia selalu tinggal satu hotel, gue gak akan sebut namanya takut gue kejar drone. Tapi pokoknya, tapi ada takutnya juga. Tapi yang pasti gue dekat Kremlin. Nah di situ aku perhatiin tamu dari waktu gue awal ke Rusia yang masih tertutup nggak boleh ada tamu turis masuk. Sekarang turis masuk itu nggak? Kalau gue breakfast itu mungkin 50% dari Arab Saudi, 10% dari Iran. Kulit berwarna semua deh. 30% dari Cina. Artinya kita baca dong apa? Itu Cina, Rusia, Timur Tengah is getting stronger. Terus kita mau meninggalkan Asia Afrika. Getting tighter. Getting stronger, getting tighter. Apalagi nih aku tadi baca dari media judulnya keren karena waktu kemarin aku tulis begini di IG sama Presiden. Pak Presiden dari Moskow itu. Selamat jalan, saya sedang di Moskow. Saya titip saja Pak Presiden hidupkan kembali Asia Afrika, tetapi dengan catatan Pak. Izin Pak Presiden. Plus Rusia dan China. Nah, tahu nggak nih headline hari ini? Presiden bicara tentang konferensi Asia Afrika gerakan non-blok saat bertemu Presiden Tanzania. Jokowi menyatakan spirit Bandung harus terus dipertebal. Yang perempuan itu presidennya. Iya, bravo Presiden Jokowi. Jadi menurut aku inilah waktunya. Pertama BRICS, kedua Asia Afrika plus Rusia China. Nggak bisa, kita nggak bisa menghindar dari itu.
To balance the world. Saya pikir kita bangga dengan Jokowi, bukan masalah Jokowisme nih. Ya dia berani Aduh, gitu. gue semua sebut Jokowisme juga terserah aja. Iya, Menurut aku kalau memang dia bagus, kenapa enggak? Dia berani nentang apa IMF, WTO. dia berani nentang WTO. Ya kan menurut saya kita dukung lah, kita bangga punya pemimpin yang apapun kata orang tapi berani banget, punya nyali. Punya nyali lah. Punya Iyalah. nyali. Makanya presiden selanjutnya harus lebih punya nyali lagi. Nah, ini kita bicara tentang presiden selanjutnya yang gua harap kita itu bukan hanya mengekor apa yang sudah dilakukan, tapi memperbaiki dan Bukan memperbaiki, mencetuskan sesuatu yang baru. Iya kan? Meneruskan yang baik. Meneruskan yang baik, mencetuskan sesuatu yang baru tapi udah kelasnya dunia, jangan kelas lagi lokal-lokal. Iyalah. Ya dong. Jadi gini loh, yang pernah kita pernah bahas yang lalu, bahwa dunia itu coba nggak pernah dibagi horizontal, pernah dibagi vertikal, sekarang kita bagi diagonal dan kita yang ngatur. Iya dong. Loh iya beneran. Dulu kita pernah bisa ngatur, Bung Karno bisa ngatur. Masa kalah dengan Samudra presiden dulu ya. Masa kalah dengan presiden Burkina Faso? Coba. Kolonel sekarang dia Kapten. bayang dia berinisiatif untuk membuka poros Afrika ke Rusia kan? Ke Rusia. Bikin duit. Kapten Burkina Faso. Coba. Kapten. Jadi waktu aku kemarin kan aku tuh kemarin diundang untuk International Security Meetings kan. Jadi yang buka itu Presiden Putin, kemudian tapi Presiden nggak hadir kemarin yang tahun lalu dia hadir pakai helikopter cuma berapa menit. Mungkin karena isu-isu drone ini juga. Jadi akhirnya beliau cuman by Zoom. Tapi lain Menhannya, Menlunya semua hadir. Dan yang aku kaget ya, aku tuh sangat tertarik kepada apa yang akan disampaikan Panglimanya Rusia. ini Panglima Rama ya, masih yang lama ya? Iya masih. Jadi dia terpaparkan bagaimana keadaan Indo-Pasifik. Apa aja yang sudah dimiliki The Quad, The AUKUS, The FPDA, terus tambah-tambahan kayak Prancis dan lain-lain. Digambarkan besar bahwa ini akan terjadi pergolakan di Indo-Pasifik, terus bagaimana kita harus bersikap gitu. Keren kan? Tapi ada cerita negatifnya juga, nggak apa-apa juga, gue spill juga, gue kesel soalnya. Aku tuh heran ya, kemarin ini kan Atahan kita tuh baru diganti. Jadi sebenarnya Atahan kita tuh Kolonel Budi, dan Kolonel Budi tuh keren banget. Orangnya sangat aktif, dan Atahan yang di Atahan di Rusia. Moskow. Tapi rupanya beliau hanya setahun, dan karena Rusia ini jadi naik kelas secara keatahanan. Harus bintang satu. Jadi harus bintang satu. Dengan segala hormat saya tuh kepada Bapak Marskal Janmiko ya. Aku kan tamu negara, apapun yang terjadi gue tuh tamu negara. Gue tuh selalu dijemput oleh Dubes, ya kan, DCM, pakai mobil kedutaan pasti karena aku dianggap tamu negara kan, untuk diundang sana kan nggak mudah. Yang tahun ini kacau balau. Aku tuh datang, begitu datang aku yang nyari mana delegasi kita. Karena kalau orang lain kan jelas nih, ini delegasi yang diundang, didampingi Atahannya, didampingi semuanya, ya kan? Terus semua negara ada, Cina dampingi hari ini mungkin 15 orang. Korea Selatan, Korea Utara, dan lain-lain. Semua tuh hebat-hebat ya. Negara-negara Afrika, Burkina Faso kirim 6 atau 7 orang. Kok ketemu kolonel-kolonel, kapten, dari foto-foto nama gue. Cuman yang boleh dipublish yang kolonel. Yang lain nggak boleh, dia bilang jangan. Gue mesti protect. Tapi yang kolonel boleh. Jadi aku upload tuh. Lah, gue kan cari kemana nih Indonesia ya? Kan semua pakai baju militer, karena itu event militer. Nggak ada. Datang-datang itu udah siang, udah acara mau makan siang. Dan itu bukan cari, oh itu tuh kayak Indonesia, gue samperin dong. Loh, Pak Atahan, gue bilang. Dari mana aja, kemana nggak ada. Bu Koni, saya tuh macet, katanya macet total. Gue langsung macet. Secara yang dari Thailand nyampe, yang dari Myanmar nyampe. Dari Burkina Faso, halo Burkina Faso itu jauh pisan. Nyampe. Jadi ternyata apa ya, harus ada keseriusan siapapun Atahan kita dan dimanapun Atahan kita berada. Ketika ada event seperti itu adalah event yang kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Iya dong, kita jadi tahu jalan pikirannya Timur Tengah kita apa. Jalan pikirannya Eropa ke kita apa. Segala macam. Bayangkan yang dipaparkan itu of all the places in the world di Indo-Pasifik. Wilayah kita itu. Wilayah kita. Kita terus tadi Atahan kemana wae. Jadi kan gue bingung. Jadi jangan marah Pak Atahannya kalau saya komplain karena demi NKRI dan demi kebaikan Pak Atahan dan kawan-kawan sendiri. Jadi maksud saya, yang kayak gini-gininya kita mesti agak concern lah. Karena Rusia itu, kita jangan takut sama Rusia deh. Kenapa sih ada anggapan kayaknya kalau ada Rusia tuh kita ke kiri. Ya. Atau Cina tuh kita ke kiri. Udah sekarang mah gak ada kiri kanan, pokoknya apa yang nguntungin Padahal Indonesia. kita kanan banget kan? Bener nggak? Dulu. Kelihatannya. Apa aja yang nguntungin Indonesia, udahlah kita model-model Cina aja. Mau tikus merah kayak tikus putih, tikus hijau, tikus naon. Yang penting bisa bikin duit. Yang penting jadi duit.
Enggak, aku kok jadi merasa jadi kayak ada ada keraguan ya. Resistensi. Kan jangan harusnya. Itu mau propaganda dari sebuah kelompok yang ingin Ada juga ingin memanfaatkan. mempertahankan ya kita tidak ke Rusia. Iya, Betul iya, ya, Wi, iya. ya? Betul, tapi gue pengen belajar, jadi pengen mengingatkan aja bahwa terjadi pergolakan di Afrika ini menarik karena kita tahu Afrika itu kan koloni yang terbagi di utara oleh siapa, selatan oleh siapa, dan dari 54 negara Afrika mata uangnya 33. Dan yang Franco berapa negara? Nah, 14. Tuh. Jadi 14 di bawah Prancis. 14 di bawah Prancis, mata uangnya CFA. Jadi disebutnya Frankafrik gitu ya. Nah, negara-negara Frankofon ini di mata uangnya Frankafrik itu ini nggak fair terjadi, bos. Hampir setiap tahun dari tahun 60 mereka tuh merdeka tapi tidak dimerdekakan benar-benar karena semuanya masih dikendalikan Prancis. Kenapa? Karena 4 dari lampu Prancis 3 dinyalakan oleh nuklirnya dari Niger, bukan Nigeria ya. Niger Dari ya. Niger. Tetangganya Nigeria. Tetangganya Nigeria. Jadi antara Libya sama Nigeria itu ada negara Niger. Lebih kecil Niger ya. Niger itu menghasilkan uranium yang semuanya diambil oleh Prancis. Perancis. Ada 10 perusahaan Perancis yang mengeksplor itu sehingga Perancis sangat Tergantung. karena dari 4 lampu di Inggris, 3 di Perancis 3 dinyalakan oleh uraniumnya Niger. 75% lah. Niger. Nah, negara-negara ini tereksploitir dan itu disebut Sahil. Sahil itu mulai dari Guinea sampai Eritrea, Sudan. Itu selatan Sahara. Itu semua disedot habis oleh Perancis. Nah, jadi yang menarik posisi Wagner semua di sana. Jadi pertama kali 2021 dia ngambil New Guinea, ya benar. Terus kemudian Mali 2022 dia ngambil Burkina Faso, ngambil ya kita minum ya. Iya, Mama. kita melihat terbalik sekarang ngambil. Karena semuanya yang berada di mengkudeta. Jadi dari 4, jadi ini mereka negara ECOWAS namanya. Jadi negara-negara West Afrika ini. Di sini ada Nigeria dan lain sebagainya. Ini Afrika Barat ini 14-nya adalah jajahan Perancis. Nah, 4 itu sudah diambil Wagner. Guinea Dikuasai Wagner. Jadi sebenarnya yang mengkudeta mereka sendiri tapi di belakangnya Wagner. Ya, kekuatan Wagner. Yang Burkina Faso. Termasuk katanya Burkina Faso walaupun dibantah. Selalu dibantah. Dan jadi terakhir Niger. Nah, Niger ini membuat Prancis panik. Kenapa? Karena kalau ini udah diambil Rusia semua. Jadi tahu keputusannya Ibrahim Traoré ya. Jadi dia memutuskan bahwa tidak ada lagi ke Prancis. Gitu. Semuanya ke Rusia. Iya, itu jadi emas for Russia, ini everything for to Russia. Dan Wagner kan Rusia kan? Ke Rusia. Jadi mereka berangkat kirim lewat Dubai langsung ke sana. Jadi nggak heran kalau tadi di banyak orang-orang Timur Tengah karena sekarang Dubai transaksinya lewat Dubai. Jadi Dubai jadi hubnya Afrika. Dubai itu sekarang jadi kayak Singapurnya Afrika. Dan bukan hubnya Afrika aja, hubnya Rusia. Hubnya Rusia. Karena Rusia kan nggak bisa bertransaksi negara-negara Barat, dia Dubai sekarang. Ada 2 untuk transaksi uang dengan Cina. Tapi untuk barang kayak stok-stok dia makanan, stok-stok apa yang di freeze oleh Barat. Iya, mereka Dubai. punya gudang storage besar-besaran di Dubai. Coba. Ini yang Jadi itu menarik. nggak bisa gini ya kalau kita main catur nih ya. Gue bilang NATO, Amerika dan kawan-kawan tuh udah kalah telak lah. Ya. Betul nggak? Iya benar. Kalah telak lah. Bayangin ya, aku tuh bangganya sama Rusia apa? Dia kan semua uangnya di freeze ya. Uang dolarnya dolar dia. Masih Baik hidup. yang di Amerika, baik yang dimanapun dengan 1001 alasan. Pernah nggak kita dengar Putin minta itu dikembalikan? Never. Dia lebih punya pride ya. Ada pride dan kedua dia ditunjukin lu mau tahan, lu mau rampok duit gue. Ambil, lihat gue hari ini. Nah, keren itu presiden. ada lagi yang menarik. Ini baru terjadi 2 bulan terakhir. Yellen Fed Amerika Fed itu lagi stres karena negara-negara BRIC cash out dolarnya. Ya, cash out. Jadi
Dibalikin semua. Jadi mereka minta ini semua. Kan mereka surat hutang terbitin kan. Cina itu udah 1,4 triliun. India melakukan yang sama. Saudi melakukan yang sama. Jadi apa yang dilakukan oleh Biden sekarang minta lagi. Kan dulu ada namanya petrodolar. Di mana dolar, petrol, transaksinya pakai dolar. Sekarang kan pakai petro yuan. Jadi mereka dumping, semua dumping. Itu dedolarisasi, dumping gede-gedean. Jadi inilah langkah BRIC yang ditakuti oleh Amerika. Karena langkahnya adalah dedolarisasi gitu. Dan ini udah dumping semua, mereka buang semua. Satu strategi lagi. Kedua gue lupa cerita ya. Jadi ingat gak waktu kita awal Rusia perang, kan ada apa mobilisasi orang-orang harus jadi pemuda-pemuda yang apa di Rusia. yang di Rusia harus ke perang. Ingat Wajib militer ya. Yang ada kalimat beberapa tokoh kita yang ngomong gini, wah Rusia bentar lagi mati, bentar lagi orang-orang anak muda masa dikirim ke medan perang, bla 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 bla. Tahu nggak? Rusia ini sekarang hanya minta sekitar 100.000 pemuda untuk jadi tentara cadangan. Lu tahu yang daftar berapa? 350.000. Jadi itu terbalik-balik tuh berita ya. Bukan cuma terbalik, tahu nggak? Kan gue juga pengen tahu kenapa 100.000 ini minta jadi yang 350.000 yang mau. Padahal kan diberitakan di CNN di mana-mana seolah-olah mereka kabur ke Bali kemana? Tahu nggak apa? Keren ini presiden. Gue pengen Indonesia tuh niru. Dia ngomong gini, saya tidak akan melarang siapapun yang mau lari dari Rusia saat Rusia sedang harus membela tanah airnya. Silakan Anda pergi, tapi artinya yang berada di Rusia adalah patriot-patriot bangsa sejati. Satu tuh kalimatnya. Kalimat kedua, lu tau gak di Rusia itu kan semua gratis. Air gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, semua gratis. Jadi terserah lu mau pergi, tapi kan kecatat di imigrasi. Begitu lu pulang, warga negara lu gak dihapus. Lu tetap warga negara Rusia. Tapi you don't have that exclusivity. Lu gak bisa lagi ke rumah sakit gratis, lu gak bisa lagi sekolah gratis. Udah kayak tamu. Karena gini, lu tetap bangsa Rusia, gue gak pernah buang lu kata Putin. Tapi yang membela Ibu Pertiwi yang saya hormati. Ini kita sebut sikap. Sikap yang dari tegas dan bukan uang. Justru dia bukan uang. Kalau di kita kan bela negara tadi kasih uang, tekan gini gitu. Enggak, dia gak pakai uang. Dia cuma bilang gini, ketika negara membutuhkan, lu mesti ada. Ya kan? Nah, sekarang gue mau cerita drone dikit boleh nggak? Ini agak-agak keluar dari BRICS sebentar ya. Tapi ternyata drone-drone yang datang ke Moskow yang dibilang katanya Ukraina udah bisa kirim drone, halu. Gue teriak lagi ya, halu. Kenapa? Orang Rusia itu kan banyak orang Ukraina juga, betul? Iya. Jadi mereka melihat gini, anak-anak muda Rusia ini kok apa ya, kok agak santai. Karena yang perang kan bukan mereka. Moskow kayak kota besar lainnya normal-normal aja. Normal-normal aja. Jadi malah ada berita kenapa di Moskow itu drone itu keluar jam 3 pagi. Jam orang sedang tidur enak. Dan tempatnya hampir sama aja sebenarnya. Karena itu sebenarnya sengaja di launch aja sama Rusia sendiri. Untuk membangkitkan untuk semangat. membangkitkan semangat, kita ada attack masuk. Karena nggak mungkin bisa masuk ke Moskow. Jauh banget. Nggak mungkin. Yang kemarin pun yang di bandara, aku curiga itu adalah simpatisan yang dekat-dekat situ, dekat-dekat. Jadi bukan dari mana gitu, enggak mungkin. Defense Rusia kan seperti itu. Tapi yang aku bisa bilang, itu yang keren banget, itu secara militer. Berulang kali gue harus ngomong, militer dan ekonomi itu interventing ya. Sekarang dengan BRICS, dia even stronger. Dan gilanya itu BRICS itu ya. Tadi yang gue bilang, Timur Tengah, kemudian apa namanya China, Afrika, Brazil, kan Dan keren 16 banget. negara akan bergabung. Jadi kalau menurut saya, kita kan balik dedolarisasi itu kan ya Amerika paling takut itu, yang paling ditakuti kan dengan bangunnya BRICS. Tapi ini kan ulah dari mereka sendiri. Amerika ini sudah berkuasa terlalu lama, terlalu berlebihan. Dia neken, dia tekan sekarang Rusia, dia mau tekan Cina, dia mau tekan juga mungkin kita ya. Itu membuat orang melawan. Orang kalau ditekan kelewatan melawan. Dia kan marshal karena pemenang perang dunia kedua. Jadi yang saat ini mengendalikan dunia adalah negara pemenang perang dunia kedua. Udah lama, Bos. Jadi tapi dia tidak fair. Nggak adil sama sekali. Dan saat ini kayaknya kalau lihat dari kemungkinan perang kayaknya 3 titik. Jadi Ukraina tidak akan pernah berhenti. Kita tahu bahwa perang di Eropa tidak pernah sebentar. Itu udah hukum perang kayaknya. Dan kemudian yang kedua adalah di Cina? Ini Taiwan, laut utara Natuna. Gue nggak mau sebut laut Cina Selatan, laut utara Natuna. di sini ini eskalasinya tinggi sekali. Dan kemudian di Afrika gitu. Nah
menurut pengalaman, Amerika belum pernah bisa menang perang kalau frontnya banyak. Belum pernah. Jadi dia kalau udah kayak gini, ini di end of kejayaannya Iya. Yang Taiwan Amerika. mana, Wi? Kenapa? Yang Taiwan? Dia lupa Taiwan sama Papua Isu. Menurut gua Taiwan sama Papua Isu juga is another Menarik thing. ya, iya, iya. Dan kalau lu ngomong soal tadi Laut Cina Selatan lah ini itu, satu hal ya menurut aku. Ini kita udah nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Tentara Nasional Indonesia itu namanya sudah harus jadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Iya. Karena kita udah apa? Mau reason apa lagi? Kita mau bikin tentara Ancamannya nasional. udah Ancaman depan makin jelas, hidung, depan bukan depan mata. mata, udah depan hidung, udah nempel nih gitu. Bahwa kita harus, makanya Lemhanas minta ada angkatan cyber segala macam. Ini artinya kan nggak bisa kita udah harus outward looking defense. Jadi tolonglah masyarakat tuh mesti paham ketika kita bilang militer kita harus kuat, itu bukan karena kita negara yang mau invasi atau menjadi negara lain. Tapi we have to protect ourselves dari tempat titik ancaman itu berada. Bukan nunggu titik ancamannya masuk baru kita bergerak. Oke. Kedua, pahami soal kedaulatan. Jangan hanya kedaulatan itu dipahami bendera kita masih berkibar. Presiden kita nggak diganggu, ya kan? DPR kita nggak dibom gitu. Itu berarti berdaulat. Negara kita nggak dicaplok orang. Bukan. Berdaulat zaman sekarang itu, lu bisa tegak berdiri nggak seperti Rusia. Lu tahan reserve gua, bodo amat. Gua bisa lebih. Itu kedaulatan. Jadi sekarang ini menurut aku kalau jangan gini-gini. Nanti Indonesia uangnya ditahan di Amerika reserve-nya. Itu kita nggak berdaulat. Bener gak sih? Setuju. Kalau berdaulat tuh kayak Presiden Putin gitu. Kenapa gue jadi jatuh cinta banget sama di presiden ya? Ini mengingatkan aja, ini wake up call untuk teman-teman gitu ya. Iya kan tuh wake up call untuk teman-teman bahwa kita harus punya ketahanan pangan, kita harus punya ketahanan energi, kita punya reserve energi. Keberdikarian, energi, ilmu pengetahuan, pangan, semuanya itu. Gitu. Dan kalau lagi ada yang protes soal pangan kita nggak sukses, jangan baper juga. Masih panjang kok, masih dagang. Enggak, maksud aku gini, memang kita harus ada kemandirian pangan. Tapi kalau ada yang komplain bahwa kok pangan kita tuh program-program pangan itu ada yang gagal. Ya kalau gagal bilang aja gagal, sama ini balik kayak kita penelitian. Kalau gagal, tapi jangan juga kayak jadi menurut gua gini, itu jadi bikin berantem karena dilihatnya di politik mulu sih. Yang ngomong siapa, bukan yang diomongin apa. Betul nggak? Padahal yang diomongin apa dong? Bener nggak? Oke, ini pakar komunikasi ini. Iya. Kadang-kadang gitu, orang tuh yang dilihat tuh siapa yang ngomong, bukan masalah konten yang diomongkan.